Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah, kami menyampaikan beberapa hal kepada kita semuanya, warga Kota Balikpapan, khususnya warga Nahdliyin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, membersihkan. Dengan apa itu? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dengan zakat. Zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah. Secara keseluruhan zakat ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Sudah barang tentu kedua-duanya adalah merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang ada kelebihan dan mencapai nisab. Maka kami menyampaikan bahwasanya kepada warga Nahdliyin, masyarakat Kota Balikpapan, untuk menunaikan zakat, membayar zakat. Sebelum khatib turun dari mimbar pada sholat Idul Fitri, hendaklah kita sudah melaksanakan atau menunaikan membayar zakat fitrah. Untuk hari-hari ini tentu saja kita juga membayar zakat harta, zakat profesi. Ini akan mensucikan agar supaya harta kita suci, harta kita berkah. Nah, dari situlah kemudian kita akan menjadikan langkah dan ibadah-ibadah kita itu makbul, karena kita mengeluarkan zakat, karena kita juga mengeluarkan zakat fitrah, sehingga ibadah puasa kita, sholat kita, semuanya terkait dengan satu sama lain. Mari warga Balikpapan, warga NU, zakat ke lembaga amil zakat NU Kota Balikpapan, yaitu Lazisnu, ya. Yang kemudian pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah wa dzakara isma rabbih fasalla. Bahwa orang yang beruntung itu, kata Allah, yang pertama mereka yang mengeluarkan zakat, yang kedua mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Ulama mengatakan ingatnya kepada Allah yang dimaksud di sini adalah yaitu dengan membaca takbir dan tahmid. Idul Fitri, hendaklah malam Idul Fitri diisi dengan takbir dan tahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diisi dengan perbuatan-perbuatan hura-hura, apalagi perbuatan mungkar. Maka selayaknya kita mengisi malam Idul Fitri itu dengan zikir dan tahmid, dengan baca takbir di masjid-masjid, di musola, ya, bahkan di rumah, bahkan di pasar-pasar, di jalan-jalan. Semuanya dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca takbir dan tahmid. Setelah takbir dan tahmid kemudian fasollah, yaitu sholat Idul Fitri. Mari warga Nahdliyin semuanya, masyarakat Balikpapan, kita sholat Idul Fitri di masjid terdekat di lingkungan kita. Sudah barang tentu ini adalah hukumnya sunnah. Akan tetapi ini sholat tahunan. Setahun sekali kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang pahalanya adalah sangat besar. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasollah, dan sholat. Sholat apa yang dimaksud adalah sholat Idul Fitri. Dan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi. Silaturahmi kita selaku umat Islam dan selaku warga negara, warga Kota Balikpapan sudah pasti
banyak bergaul dengan satu sama lain, dengan teman, dengan mitra kerja, dengan semuanya. Silaturahmi mengajarkan kita agar supaya saling memaafkan. Kalau puasa 1 bulan kemudian kita dihapus dosa dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kehidupan kan ada 2 sisi. Yang pertama adalah hablum minallah, sudah bersih, dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena kita berpuasa, karena kita melaksanakan sholat taraweh, karena kita beribadah-ibadah lainnya. Akan tetapi bagaimana salah dan dosa kita kepada sesama manusia yang belum tersentuh? Kesalahan saya sama si A, si B, atau A punya kesalahan kepada B, tidak bisa kita minta ampun kepada Allah. Harus kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau toh itu terkait dengan masalah halal, masalah utang piutang, ya harus diselesaikan dulu. Tidak bisa dengan cukup minta maaf. Maka disinilah guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama NU khususnya, mengadakan satu acara yang cukup populer di Indonesia, bahkan sangat populer, mulai dari istana sampai ke rakyat jelata, yang dikenal dengan halal bihalal. Artinya saling menghalalkan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permasalahan. Ya. Maka 3 hal ini yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung, kata Allah, yaitu orang yang membayar zakat. Ayo zakatnya kelah zisnu. Dan kemudian zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takbir dan tahmid. Dan yang ketiga kata Allah fasollah, yaitu sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan halal bihalal. Selamat Idul Fitri kepada warga Nahdien, warga kota Balikpapan, minal aidin al faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selaku pribadi Ketua NU, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, sehingga dengan demikian kita bersih, suci, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Mudah-mudahan Idul Fitri juga tidak kita cederai dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar menjadi orang yang Idul Fitri tanpa ada setitik nilah pun. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.